Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya di seri mata kuliah Sejarah Pemikiran Islam Nusantara. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Ormas NU beserta beberapa pemikiran yang ada di dalam ormas tersebut. Saya kasih judul NU Kebangkitan Ulama Tradisional. Nahdlatul Ulama atau NU didirikan oleh para ulama tradisional, dan secara umum deklarasi NU itu merupakan bentuk reaksi atas gerakan Islam modern yang saat itu meluas di Indonesia. Dan kita sudah pernah membahasnya baik dari sisi yang nasionalisnya seperti Cokro Aminoto ataupun Kiai Haji Ahmad Dahlan yang kemudian mendirikan Muhammadiyah. Nah, para ulama tradisional di Indonesia itu melihat bahwa gerakan Islam modern itu memiliki sejumlah dampak negatif terhadap kehidupan beragama kaum Islam tradisional. Misalnya soal penghormatan kepada ulama, terkait dengan taklid, terkait dengan takzim terhadap ulama, sistem pengajaran agama yang kurang lebih dikritik dengan cara yang sangat keras oleh kelompok modern. Kemudian juga jalan tasawuf, itu berbagai macam tarekah itu kurang lebih sebagian bahkan sampai pada tahapan mengharamkan kelompok-kelompok yang menamakan diri sebagai Islam modern itu. Dan beberapa hal yang lainnya yang kurang lebih ini merupakan perulangan dari pergulatan pemikiran atau polemik di antara kelompok-kelompok yang menamakan dirinya sebagai kelompok modern dan kelompok tradisional. Intinya NU itu didirikan sebagai reaksi atas Islam modern. Jadi kalau berdasarkan kepada sejarahnya, yang muncul pertama kali di Indonesia sebagai sebuah gerakan yang terorganisasi itu adalah gerakan Islam modern. Terbukti dari tahun berdirinya Muhammadiyah itu tahun 1912, sedangkan NU baru berdiri 14 tahun berikutnya, itu 1926. Nah, dalam perspektif pergerakan kemerdekaan Indonesia, NU merupakan bagian dari perjuangan kelompok Islam dalam memperjuangkan kemerdekaan. Kata Nahdhah yang bermakna kebangkitan itu menunjukkan bahwa organisasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berbagai pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia yang sama-sama menggunakan konsep kebangkitan, konsep bangkit gitu. Sejarah menunjukkan bahwa berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908 disebut sebagai kebangkitan nasional. Lalu berturut-turut ada kelompok yang disebut sebagai Nahdlatul Wathon atau kebangkitan tanah air. Kemudian ada yang disebut dengan Nahdlatul Fikr, kebangkitan pemikiran. Ada yang disebut dengan Nahdlatul Tujar, bahkan sampai merambah dan berimbas kepada kebangkitan di kalangan para saudagar muslim. Dan pada akhirnya ada yang namanya Nahdlatul Ulama atau kebangkitan para ulama. NU itu didirikan tahun 1926 dan tokoh pertama yang dipilih menjadi ketua dan saat itu namanya adalah istilahnya adalah Rais Akbar. Kalau sekarang namanya kan Ketua PBNU atau Rais Syuriah NU, yang satu sebagai lembaga penasehatnya, lembaga pembinanya, dan yang satunya lagi adalah lembaga tanfidhiyah atau lembaga eksekutifnya. Nah, dulu yang menjadi ketua NU yang pertama adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau dikenal kemudian dengan istilah Hadratus Syekh gitu. Nah, selain sebagai ketua organisasi, Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga bisa disebut sebagai ideolog NU. Kenapa? Karena beliaulah yang menuliskan kitab-kitab yang menjadi rujukan organisasi NU sampai sekarang. Saat itu beliau menulis 2 kitab yang sangat penting berjudul Kitab Qanun Asasi atau Kitab Undang-Undang Dasar, dan juga menulis kitab I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan intisari dari kedua kitab itu lalu dikompilasi dan dikenal kemudian sebagai Khittah NU. Nah, Khittah NU inilah yang hingga kini menjadi dasar rujukan warga NU dalam berpikir dan bertindak dalam kehidupan sosial, politik, dan keagamaan. Nah, sekarang kita melihat bagaimana biografi dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari lahir tahun 1871. Nah, ini artinya beliau ini 3 tahun lebih muda dibandingkan dengan
Kiai Haji Ahmad Dahlan yang mendirikan Muhammadiyah ya. Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga sama-sama seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan pergi juga ke Mekah untuk menimba ilmu. Dan Kiai Haji Ahmad Dahlan tahun 1892 pergi ke Mekahnya, artinya saat itu beliau berusia 21 tahun. Di Mekah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari belajar ilmu-ilmu keagamaan kepada sejumlah ulama terkemuka di saat itu, seperti Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Syekh Muhammad Mahfud At-Tarmasi, Syekh Ahmad Amin Al-Attar, ada Syekh Ibrahim Arab, Syekh Said Yamani, Syekh Rahmaullah, Syekh Saleh Wafadal, Said Abbas Maliki, Said Alwi bin Ahmad As-Saghaf, dan Said Hussein Al-Habsyi. Itu adalah nama-nama yang sangat beken saat itu, dikenal sebagai orang-orang yang sebagai ulama terkenal di Mekah. Dan kepada ulama-ulama itulah Kiai Haji Hasyim Asy'ari menimba ilmu. Dan beliau Kiai Haji Hasyim Asy'ari belajar selama 7 tahun di Mekah antara 1892 sampai 1899. Nah, menariknya ini sesuatu yang sangat layak untuk dijadikan sebagai bahan penelitian, dan kita bisa menggunakan penelitian hermeneutika untuk melihat bagaimana situasi sosial politik, situasi budaya dan hal-hal yang ada di sekitarnya itu sangat mungkin itu mempengaruhi bagaimana sebuah pemikiran ini menjadi muncul dan menjadi terbentuk. Karena selama masa itu Jazirah Arab sedang dalam situasi dalam tanda kutip steril dari Wahabi. Karena saat itu orang-orang Wahabi yang berkolaborasi dengan dinasti Saud itu saat itu sedang dalam masa pelarian ke Kuwait setelah diusir oleh Ottoman, dan Wahabi baru kembali ke Jazirah Arab tahun 1902. Ya, jadi waktu itu Wahabi itu kan kurang lebih diusirnya itu tahun 1891. Setahun setelahnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari datang ke Mekah, dan selama 7 tahun nanti berikutnya lagi baru kembali Wahabi itu ke Jazirah Arab, walaupun tidak langsung bisa menguasai Mekah, akan tetapi sudah mulai gitu kembali mampu merebut Riyadh menjadi istananya kembali diduduki oleh orang-orang Wahabi. Karena itu sekali lagi kalau ditinjau dari sisi hermeneutika, corak pemikiran yang berbeda antara Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu sangat mungkin terkait dengan masa belajar keduanya yang ternyata masanya itu di waktu yang berbeda, di mana pada kedua masa itu situasi sosial politik juga berbeda sangat jauh. Ya, kalau kita kembali lagi sebagaimana yang pernah kita bahas sebelumnya bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan itu datang ke Mekah saat Mekah dikuasai oleh orang-orang Wahabi, dan kemudian menariknya lagi periode kedua Kiai Haji Ahmad Dahlan datang ke Mekah yaitu tahun 1903, itu juga situasinya saat itu Jazirah Arab sudah mulai dikuasai lagi oleh orang-orang Wahabi. Nah, kita kembali ke Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sepulang dari Mekah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan pesantren Tebu Ireng yang kemudian menjelma menjadi pesantren terpenting di Jawa selama beberapa dekade. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sendiri menjadi salah satu ulama terkenal sejak saat itu. Bukan hanya sekedar karena mendirikan pesantren, tapi juga beliau menulis sejumlah kitab dalam bahasa Arab, dan kitab-kitabnya itu menjadi kitab wajib yang diajarkan di pesantren-pesantren di Jawa dan juga di beberapa pesantren di luar Jawa. Nah, pembentukan NU ini diawali dengan ide untuk mengirim sebuah komite bernama Komite Hijaz ke Arab Saudi untuk menghadap Raja Abdurrahman Ibn Saud yang berkuasa di Arab Saudi. Komite ini diprakarsai oleh Kiai Haji Wahab Hashbullah. Setelah terbentuk dan siap dikirim, para ulama lalu sepakat membentuk sebuah organisasi sebagai lembaga pengutus Komite Hijaz. Jadi saat itu mereka ingin menghadap Raja Saudi Ibnu Saud dan mengirim sebuah komite bernama Komite Hijaz. Tapi siapa yang mengirim Komite Hijaz itu?
Saat itu karena belum ada, maka saat itu juga justru setelah Komite Hijaznya dibentuk, baru mereka terpikir lebih baik ada sebuah organisasi resmi yang menjadi pengutus dari Komite Hijaz itu. Nah, lembaga yang pengutusnya itu kemudian diberi nama Nahdlatul Ulama, dan ditunjuk juga saat itu juga Kiai Haji Hashim Asy'ari sebagai rais akbarnya. Nah, apa itu Komite Hijaz? Dalam rangka apa dikirim ke Saudi? Komite Hijaz itu dalam sejarahnya dikirim dalam rangka menyampaikan surat protes para ulama Nusantara terkait dengan dua isu sangat penting di dunia Islam. Yang pertama adalah upaya Arab Saudi, Wahabi yang sudah berkuasa saat itu untuk memberlakukan cara fikih Wahabi sebagai cara resmi dan satu-satunya bagi pelaksanaan ibadah haji. Jadi ibadah haji itu kan kalau dari dulu sampai sekarang orang-orang datang beribadah haji dengan berbagai macam, dengan beragam cara ibadah haji berdasarkan kepada fatwa yang berbeda-beda. Nah, saat itu Ibnu Saud ingin menyamakan, menyeragamkan, dan mewajibkan kalau mau beribadah haji maka ikutilah cara Wahabi. Nah, ini adalah masalah pertama, dan ini menciptakan gejolak menciptakan protes, kemarahan dari umat Islam seluruh dunia yang ingin melaksanakan ibadah haji. Dan kedua, ini juga isu yang sangat krusial, yaitu rencana penghancuran makam di Jannatul Baqi di Madinah dan juga Jannatul Ma'la di Madinah. Dan termasuk yang akan dihancurkan juga adalah makam Nabi Muhammad SAW. Nah, sebenarnya Komite Hijaz ini dibentuk sebagai bagian dari protes kaum muslimin di seluruh dunia atas rencana Wahabi tersebut. Implikasi penting ya, mengapa kok sampai ada penghancuran makam? Nah, sebagian sudah pernah kita bahas ketika kita membahas tentang Wahabi di Nusantara. Kita ulangi lagi sedikit sebagiannya dan kita pertegas bahwa implikasi penting dari gerakan pembaharuan dan pemurnian agama ala Wahabi adalah terbentuknya cara baru dalam melaksanakan ajaran Islam. Salah satunya adalah terlihat dalam hal berfikih. Wahabi cenderung tidak bermadhab, dalam artian mereka enggan mengikuti fatwa-fatwa dari para imam mazhab Sunni. Jadi, Wahabi memperkenalkan metode baru, yaitu berdalil dengan cara atau dengan jalan pintas secara langsung. Kurang lebih dengan melakukan shortcut langsung kepada ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis yang mereka temukan. Al-Quran dan hadis mereka temukan langsung bisa dijadikan dasar. Sementara kalau selama ini kaum muslimin tidak melakukan seperti itu, yang mengeluarkan fatwa atau yang cara berfikih itu didasarkan kepada fatwa. Fatwa yang mengeluarkan siapa? Yang mengeluarkan adalah para ulama, orang-orang yang sudah belajar sekian ribu hadis, hafal Al-Quran, atau minimalnya tahu seluruh isi Al-Quran, tahu misalnya jenis-jenis tingkatan Al-Quran itu seperti apa, ayat-ayatnya, muhkamat, yang mana yang muhkamat, yang mana yang mutasyabihat, kemudian juga mana yang nasakh, ada yang sudah dinasakh, dimansukh gitu kan ya, ada yang menjadi ayat yang nasih, yang menghapus, atau ada ayat-ayat yang bersifat umum, ada yang bersifat khusus. Hadis juga demikian, mana yang dhaif, mana yang mutawatir, mana yang ahad dengan berbagai macam implikasinya. Nah, semua keterangan-keterangan tekstual yang ada di dalam Al-Quran dan hadis itu diteliti, dipertimbangkan dengan berbagai macam ilmu. Usul fikihnya juga harus kuat dipelajari dulu, mengenai bagaimana sebuah dalil itu bisa diambil, silogismenya seperti apa, premis-premis awalnya seperti apa. Itu adalah pekerjaan yang memerlukan kesungguhan, memerlukan dasar-dasar, memerlukan kesiapan untuk belajar selama bertahun-tahun, sehingga akhirnya mampu mengeluarkan fatwa, mampu
melakukan istikhraj kalau dalam istilah fikihnya, mengeluarkan hukum berdasarkan kepada teks-teks tersebut. Jadi teks-teks itu hanyalah sebagai landasan atau sumber, bukan langsung dikatakan bahwa kalau sumber teksnya adalah seperti begini, maka itu artinya semacam itu. Langsung aja setiap orang berhak untuk membuat tafsiran. Betul ada memang teks-teks dari Al-Quran dan hadis yang bisa langsung dimaknai maksudnya seperti apa. Itu termasuk diantara yang disebut sebagai doruriyatuddin. Para ulama mengatakan semacam itu. Tentang wajibnya sholat itu dengan mudah kita mengambil. Kalau misalnya kata siapa sholat itu wajib, dalam Al-Quran ada aqimus sholah misalnya. Itu adalah cara berfikih juga, yaitu yang mengambil hukum Islam langsung berdasarkan kepada sumbernya gitu, Al-Quran dan Al-Hadis. Akan tetapi tidak semua hukum Islam itu dengan sangat mudahnya diambil, atau tidak semua ayat-ayat Al-Quran dan hadis itu dan teks hadis itu dengan mudahnya diartikan seperti ini. Karena kalau memang diartikan semacam itu, yang terjadi adalah perdebatan kusir di antara orang-orang yang tidak paham terkait dengan apa maksud dari teks-teks tersebut. Nah, Wahabi ini muncul kurang lebih dengan membabat semua hal semacam itu. Jadi setiap orang boleh bisa langsung memahami maksud dari Al-Quran dalam segala halnya, dalam masalah fikih, dalam masalah akidah, dan juga dalam masalah akhlak. Nah, ini juga terkait dengan penghancuran makam, juga itu menjadi isu krusial yang menjadi ciri khas dari orang-orang Wahabi. Wahabi menjadikan proyek penghancuran makam sebagai prioritas di saat berkuasa. Dan untuk itulah maka sejarah mencatat bagaimana Wahabi melakukan penghancuran terhadap makam di Mekah dan Madinah sebanyak 2 kali. Pertama sekitar tahun 1803 sampai 1805, yaitu di masa Wahabi berkuasa untuk pertama kalinya atas Mekah dan Madinah. Sudah kita bahas ya di saat kita mendiskusikan terkait dengan Wahabi di Indonesia. Ketika bagaimana 3 orang haji dari kawasan Minangkabau itu pulang ke kawasan Nusantara setelah menyaksikan bagaimana orang-orang Wahabi berkuasa di Jazirah Arab dan melakukan penghancuran terhadap makam-makam di Mekah dan Madinah. Terus kemudian sejarah mencatat di saat mereka dikalahkan dan diusir tahun 1818, pemerintah Turki Ottoman dan Mesir membangun kembali makam-makam tersebut. Tahun 1918, Saudi yang bersekutu dengan Inggris dalam Perang Dunia Pertama berhasil mengalahkan Ottoman. Mereka kembali menguasai Mekah dan Madinah ya, setelah dikasih kekuasaannya oleh Inggris ya, karena Inggrislah yang menjadi pemenang perang dalam Perang Dunia Pertama. Nah, bulan Mei 1926, tepatnya pada tanggal 8 Syawal tahun 1344 Hijriah, mereka menghancurkan Baqi dan Ma'la. Adapun makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta makam Abu Bakar dan Umar yang ada di sampingnya tidak sampai dihancurkan, namun ditutup rapat hingga tidak terlihat. Nah, kita kembali ke Ahlus Sunnah wal Jamaah yang prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah kepada NU. NU menyebut dirinya sebagai organisasi yang merepresentasikan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, sering disingkat sebagai Aswaja. Ciri Aswaja adalah menghormati tradisionalitas dan berbagai cara beragama yang sudah diletakkan dengan susah payah oleh para ulama terdahulu. Ada 3 pilar penting prinsip NU. Pertama, dalam akidah atau dalam kalam mengikuti pandangan Asy'ariyah. Yang kedua, dalam berfikih memprioritaskan Syafi'i, meskipun bisa saja kata mereka mengambil fatwa 3 imam sunni lainnya. Bisa mengambil dari Maliki, Hambali ataupun Hanafi. Dan yang ketiga, dalam tasawuf mengikuti ajaran Imam Ghazali. Dalam bidang politik dan kebangsaan, NU juga memiliki peran sangat penting. Pada tanggal 22 Oktober 1945, Kiai Haji Hashim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad, isinya berupa fatwa wajib bagi setiap muslim untuk membela tanah air dengan cara mengangkat senjata. Itu disebutkan bahwa dalam seandainya berapa farsah gitu kan, yang diartikannya 94 km, di sana ada musuh, maka wajib diperangi musuh tersebut. Jadi ada fatwa, resolusi jihadnya berupa fatwa yang mendetail dari sisi fikihnya. Juga dikatakan bahwa siapapun yang meninggal, tewas dalam peperangan melawan penjajah, maka matinya adalah mati syahid. Nah, keluarnya fatwa tersebut menciptakan gelora perjuangan di seluruh lapisan masyarakat. Peristiwa heroik 10 November 1945 di Surabaya
ditopang oleh banyaknya santri yang datang dari berbagai pesantren di Jawa untuk bergabung menjadi tentara rakyat melawan sekutu. Sehingga ada yang mengatakan dan meyakini, dan itu diakui oleh semua pihak, bahwa tanpa adanya resolusi jihad tidak mungkin terjadi peristiwa heroik Hari Pahlawan. Atas dasar itulah maka pada tanggal 22 Oktober ya, pemerintahan sekarang menetapkannya sebagai Hari Santri Nasional. Itu tanggal 22 Oktober adalah hari ketika Kiai Haji Hashim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad. Di awal kemerdekaan, para aktivis NU ikut mendirikan Partai Masyumi. Tahun 1952, NU memisahkan diri dari Masyumi dan membentuk partai sendiri. Tahun 1971, pemerintah Orde Baru memberlakukan penyederhanaan partai, dan NU beserta partai-partai Islam lainnya kemudian melebur ke dalam Partai Persatuan Pembangunan. Tahun 1984, NU secara resmi menyatakan keluar dari arena politik. Tahun 1998, di saat reformasi, para aktivis NU membentuk Partai Kebangkitan Bangsa yang mengantarkan Gus Dur menjadi Presiden Indonesia. Nah, yang terakhir, pembahasan tentang Islam Nusantara, bahwa tahun 2016 NU mengeluarkan deklarasi Islam Nusantara yang isinya berupa gagasan cara berislam yang membumi serta jauh dari sikap-sikap radikalisme atau ekstremisme. Ada 4 pilar penting dari Islam Nusantara, yaitu tawassut atau jalan tengah, jalan moderat, tawazun, keseimbangan, harmoni, tasamuh, lembah lembut dan kasih sayang, bukan kekerasan dan pemaksaan, dan i'tidal atau keadilan. Melalui gagasan Islam Nusantara inilah NU mengajak umat Islam di dunia untuk melihat cara beragama kaum muslimin di Nusantara sebagai alternatif. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.